Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berikut saya akan sampaikan strategi delivery agenda kepemimpinan strategis pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, workshop calon pengajar PKN tingkat 2, BPSDM Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Hari. Saya adalah Widya Suara Limadia di Puslaban KDOD LAN RI. Berikut adalah nomor telepon, alamat email, dan Instagram saya. Sebelum saya masuk kepada strategi delivery, saya akan berikan sebuah introduction dulu tentang agenda 2 kepemimpinan strategis, di mana deskripsi agenda adalah membekali peserta dengan kemampuan mewujudkan kepemimpinan strategis melalui penerapan organisasi yang adaptif dan kepemimpinan kewirausahaan dalam membangun organisasi pembelajar. Mata pelatihan ada 3. Yang pertama adalah kepemimpinan digital, yang kedua adalah kepemimpinan kewirausahaan, yang ketiga adalah organisasi pembelajar. Dengan durasi waktu adalah untuk e-learning sendiri dengan total 25 JP yang dibagi sinkronus dan asinkronus, dan klasikal adalah 2 jam pembelajaran. Yang pertama, untuk strategi delivery untuk e-learning sendiri, saya akan bagi dalam 3 hari untuk blended learning, yaitu di hari pertama, saya akan bagi ke 4 JP untuk sinkronus, di mana kegiatan yang pertama adalah salam pembuka, memimpin doa memperkenalkan diri dan membangun raport hubungan dengan peserta. Yang kedua, menyampaikan gambaran umum manajemen PKN tingkat 2 untuk mengetahui posisi belajar peserta. Yang ketiga, menyampaikan deskripsi tujuan mata pelatihan pada agenda 2 kepemimpinan strategis. Yang keempat adalah paparan sinopsis esai agenda 2, yang dimana ini merupakan sebuah keterkaitan dalam evaluasi self-learning peserta. Namun di sini saya akan bagi ke dalam 5 peserta untuk hari pertama, 5 peserta untuk hari kedua, dan 5 peserta untuk hari ketiga. Untuk pemilihan sendiri, saya menggunakan aplikasi Wheel of the Names, di mana di sini akan saya acak peserta yang untuk memaparkan esai agenda 2. Lalu setelah paparan, saya akan berikan feedback dari esai agenda 2. Apa feedbacknya? Setelah ini saya akan jelaskan di dalam untuk strategi delivery. Selanjutnya saya akan juga menggunakan game pendalaman agenda 2, di mana di sini untuk menemukan sebenarnya pada saat agenda kepemimpinan strategis menggunakan aplikasi Mentimeter. Sehingga menggunakan aplikasi Mentimeter ini, semua peserta akan dapat berpendapat menggunakan aplikasi Mentimeter. Menyampaikan refleksi hasil brainstorming agenda 2 kepemimpinan strategis dari aplikasi Mentimeter. Experiential learning di agenda 2 menanyakan tentang pemahaman proses pembelajaran, yang terakhir adalah menyampaikan penugasan dalam kegiatan pembelajaran asinkronus. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, dan tes based learning menggunakan aplikasi Wall of Names dan Mentimeter. Pendalaman tersebut saya menggunakan strategi leadership dari AB Susanto. Di sini bukunya sangat menarik, di mana di sini menyebutkan bahwasanya kepemimpinan strategis adalah kepemimpinan yang dapat melompat dari waktu ke waktu dengan sumber daya yang ada, dapat mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi. Dan di samping itu pula, dalam buku ini saya menjadikan sebagai sumber referensi untuk kepemimpinan strategis. Di hari pertama, asinkronus, saya akan berikan tugas kelompok, di mana tugas kelompok di sini sebenarnya adalah menggunakan taksonomi Bloom untuk bagaimana menganalisis. Ya, menganalisis, di sini saya akan memberikan tugas kelompok, yang di mana tugas kelompok itu akan dibagi dalam 3 tim kecil yang berisi 5 peserta dalam timnya. Nah, di sini tugas kelompok tersebut adalah mencari atau menentukan satu pemerintah daerah, provinsi, kota, atau kabupaten skala nasional untuk kita ulas. Inovasinya, termasuk bagaimana cara dia memobilisasi stakeholder, strategi untuk mentransformasi inovasi, membangun organisasi dengan konsep yang ada, sehingga bagaimana dia dapat membangun organisasi pembelajar. Terakhir adalah simpulan.
Tugas ini akan diberikan dan dikumpulkan dengan hari yang sama dan dibuat dalam bentuk PPT, dan nanti tugasnya akan dimasukkan tetap ke LMS pelatihan kepemimpinan. Di hari yang kedua, kegiatannya tetap sinkronus 4JP dengan salam pembuka yang lebih awal gitu ya, dan pemimpin doa, ya, memimpin doa. Lalu ada quotes of the day. Di sini strategi delivery-nya agak mencairkan suasana, ya, agak mencairkan suasana, sehingga quotes of the day saya akan lakukan. Lalu tetap di yang ketiga adalah paparan sinopsis dengan peserta yang belum presentasi di hari sebelumnya, tetap menggunakan aplikasi Well of the Names. Yang keempat adalah memberikan feedback dari Isai. Yang kelima adalah tugas kelompok hari pertama. Nah, di sini peserta akan saya berikan waktu 10 menit per kelompok. Lalu, sebelum saya memberikan feedback, saya akan melakukan visualisasi pendalaman tugas agenda 2 menggunakan aplikasi YouTube. Memberikan feedback tugas kelompok hari pertama, experiential learning tetap saya lakukan, menyampaikan penugasan dalam kegiatan pembelajaran asinkronus untuk hari kedua, dan terakhir adalah bagaimana menanyakan pemahaman peserta terhadap proses pembelajaran di hari kedua. Metode yang saya lakukan di sini adalah ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, video learning menggunakan YouTube, dan test based learning menggunakan aplikasi YouTube juga. Nah, di sini ada satu yang menarik, pendalamannya adalah visualisasi pendalaman agen yang strategis. Di sini saya akan membahas kisah sukses Pak Joni Ignatius Jonan. Nah, di sini Pak Ignatius Jonan bukan yang dia yang ngomong, tapi adalah dari temannya, itu adalah Helmi Yahya, sekitar 7 menit 19 detik melalui aplikasi YouTube. Nah, di sini di hari kedua, asinkronus tetap dilakukan dengan 5JP, dengan tugas individu adalah peserta akan saya arahkan untuk memberikan ide-ide kreatif sebenarnya tentang bagaimana pengembangan instansi sekarang menjadi organisasi berbasis teknologi mandiri, serta sumber daya yang ada bertransformasi untuk organisasi pembelajaran. Lalu mengidentifikasi kebutuhannya apa saja, analisis resikonya bagaimana, dan strategi bagaimana. Nah, di sini peserta akan membangun sebuah PPT gitu ya, presentasi atau aplikasi serupa, sehingga nanti hari yang sama pun dikumpulkan untuk dipresentasikan di hari yang ketiga. Tugas ini dapat terkait dengan pengembangan ISA yang telah peserta lakukan. Di hari ketiga masih sama, sinkronus 3JP. Nah, waktunya berkurang 1 JP, karena di sini 3 JP untuk memenuhi 11 JP yang secara keseluruhan. Masih sama, salam pembuka, memimpin doa, quotes of the day, paparan sinopsis, memberikan feedback, paparan tugas individu hari kedua, lalu kita lakukan feedback kembali. Nah, yang tidak harus dilupakan adalah di hari ketiga ini harus menyampaikan keterkaitan agenda 2. Saya akan mengaitkan agenda 2 dengan agenda 3, agenda 4 dalam mengelola organisasi dan proyek perubahan. Experiential learning masih sama, menyampaikan tugas dalam pembelajaran asinkronus dan menanyakan tentang pemahaman peserta terhadap proses pembelajaran di hari ketiga. Metodenya sama, ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, dan task-based learning. Nah, experiential learning di sini juga untuk keterkaitan agenda, saya menggunakan sebuah buku untuk menuju ke strategic management dari Hill. Nah, Hill dan kawan-kawan tahun 2013 mengungkapkan bahwasanya kepemimpinan strategik adalah penciptaan keunggulan bersaing, kewirausahaan yang dilakukan oleh manajemen yang efektif melalui proses pembuatan strategi di mana organisasi harus belajar dan mengikuti zaman atau teknologi informasi. Nah, di sini di hari ketiga, tugas individunya adalah membuat learning journal dari rangkaian mata pelatihan agenda 2 kepemimpinan strategis. Syarat ketentuannya adalah dapat menggunakan rekaman suara, tapi ini 5 menit maksimalnya, menyebutkan nama dan NDH, atau tugas dibuat dalam bentuk presentasi pun dapat dilakukan. Dikumpulkan dengan hari yang sama ke LMS pelatihan kepemimpinan. Strategi delivery untuk klasikal 2JP sebenarnya ini tidak mengulang yang kemarin untuk self-learning, untuk e-learning, namun di sini adalah penguatan-penguatan. Karena peserta akan digabung dari 2 kelompok jadi 30 orang dalam satu kelas. Salam pembuka, memimpin doa, memperkenalkan diri, masih sama sebenarnya. Nah, di sini ada game untuk evaluasi menggunakan Mentimeter supaya semua bisa berpendapat.
Refleksi agenda 2 setiap mata pelatihan yang ada, menyampaikan feedback penugasan di agenda 2, menyampaikan berbagai pengalaman dalam kelompok e-learning, experiential learning, yang terutama di sini akan mengaitkan antara tema PKN tingkat 2 dengan proyek perubahan peserta dalam lingkup agenda 2. Lalu menanyakan tentang pemahaman peserta terhadap pembelajaran agenda 2. Yang terakhir, tetap karena ini 2JP, kita akan memimpin doa dan salam penutup. Metodenya apa yang dilakukan? Ceramah interaktif, curah pendapat, tanya jawab, dan tes learning. Dan saya inginkan nantinya ada sebuah ketidakbosanan dalam kelas, saya akan lakukan outdoor activity supaya lebih menarik. Nah, di sini klasikal ini lebih menarik ketika outdoor activity dilakukan supaya tidak terlalu bosan di dalam kelas. Karena mungkin peserta akan satu full harian gitu ya, belajar tentang agenda per agenda di dalam klasikal. Demikian strategi delivery yang saya akan lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sukses. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.